saudara yang ada di rumah pada saat ini, kita persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang ekspresikan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita buka hati kita. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Betapa kami mengagumi Tuhan. Betapa luar biasa perbuatan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami rendahkan hati kami untuk mengagungkan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan selain kami bermazmur bagi Tuhan, selain kami membawa pujian penyembahan kami saat ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau besar. Besar perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Saya mau datang bersekutu dengan Tuhan dari hati kami saat ini Tuhan. Kami akan persembahkan pujian dan syukur kami saat ini ke hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan
dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan hati ku persembahkan. Sayang bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena ku tak. Semua katakan bagi Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan ku Berharga di mata-Mu Tuhan. di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan ku tahu hidupku. Kita hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan ku tahu hidupku
Terima kasih Tuhan. Di dalam janji-janji Tuhan, tiada ketakutan, tiada kekhawatirannya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di keluarga kami, di kota kami, bahkan di bangsa kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tangan kembali kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, nyata segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
dengan janji-janji Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami beriman kepadamu Tuhan, Engkau akan segera memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kami akan kembali beribadah Tuhan di gereja bersama-sama orang seiman ya Tuhan. Bersama jemaat Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami terus memuliakan nama Tuhan. Engkau tetap berkarya, Engkau tetap bertata di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Bahkan sekalipun kami di rumah beribadah Tuhan, kami tetap merasakan hadiran Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu. carilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Semua jemaat Tuhan yang beribadah saat pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara yang ada di rumah saat ini. Kita akan bersukaria, kita ekspresikan kebaikan Tuhan lewat pujian saat ini. Kita katakan saat ini ku datang lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ku datang lagi, Amin. kepadamu Tuhan, tunjukkan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. oh, peganglah tanganku, tunjuklah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. semua katakan haleluya. Haleluya, sorak bersana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak bersana. Terpujilah namamu. Haleluya. Katakan hari-hari Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. pegang tanganku, Peganglah tanganku, tuntun jalanku, tunjuklah
undang jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, kita akan bangkit berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan, tinggi namamu dipuji. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Semua katakan. Dasar dari yang kuharapkan, tinggi dari segala yang telah kulihat. Iman berikanku kekuatan, Amin. untuk melakukan perkara yang Katakan bersama rohku. bersama Ku pasti menang. ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja Kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan kemuliaan, Semakin serupa dengan Katakan Bapa. amin. Bersama rohmu Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Senang dengan senang hati, Raja semua katakan tinggi. tinggi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Senang dengan senang hati, Raja Kembali lagi. Tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak. Senang dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Mari kita semua membawakan pokok-pokok doa. Di rumah kita masing-masing kita semua membuka mulut kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu hingga pada pagi hari ini juga pun Tuhan, Engkau memberikan bagi kami kesehatan dan bahkan seluruh jemaat kami GBI Pekapuran, tak satu pun Tuhan yang kena malapetaka ini Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu bagi kami. Sebab itu mulut kami Tuhan berseru mengucap syukur hanya kepada nama Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang telah menolong kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan kesehatan yang berlimpah Kau berikan. Tuhan Yesus, sebab itu Tuhan, tak habis-habisnya kami membawakan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana Tuhan kami sudah rindu Tuhan beribadah bersama-sama di gereja ini. Sebab itu Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan proses izin ibadah di gedung gereja kami segera Tuhan Yesus akan keluar, supaya kami sama-sama Tuhan
beroleh berkat bersama-sama di sini senantiasa Tuhan. Bahkan juga Bapa, supaya kami juga Tuhan bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Sebab di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada sukacita yang berlimpah. Sebab itu Tuhan, kami meminta kepadamu, segera akan terjadi Tuhan bagi kami apa yang kami pohonkan itu Tuhan, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama di sini di dalam Kristus Yesus. Demikian juga Tuhan, pemerintah pusat diberikan Tuhan kebijaksanaan, pemerintah daerah juga mendukung keputusan yang ada yang telah diberikan pemerintah kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di dalam Kristus Yesus biarlah Engkau berikan bagi mereka kesatuan hati, bahkan juga Tuhan tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, supaya aman negeri kami ini Tuhan, supaya kami memperoleh damai sejahtera yang daripadamu. Demikian juga Tuhan, tatanan kehidupan yang baru yang akan diadakan, new normal Tuhan, yang telah diputuskan oleh pemerintah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, itu semuanya juga Tuhan, Tuhan yang memimpin. Dan pemerintah dalam keputusan kebijaksanaan new normal ini, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masyarakat dapat mengikuti himbauan pemerintah dengan bijaksana, termasuk jemaat kami seluruh GBI Pekapuran Tuhan. Sebab itu Tuhan, berikan bagi kami hikmat, kemampuan untuk menjalani kehidupan new normal yang telah disiapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Sebentar hamba-Mu Tuhan mau memberitakan firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu yang hidup itu senantiasa meneguhkan iman kami, supaya kami jangan lemah. Meneguhkan Tuhan Yesus iman kami, supaya kami tetap datang kepadamu menyembah Engkau, bahkan menyerahkan kehidupan kami, seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu, supaya tidak ada satupun Tuhan di antara jemaat kami yang tertinggal. Tetapi biarlah kuat kuasa-Mu yang senantiasa memberikan bagi kami, sehingga kami boleh melewatinya bersama firman-Mu, kekuatan yang daripadamu. Dalam nama Yesus, inilah pokok-pokok doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Warta jemaat untuk sepekan. Jemaat tetap dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah terkait pandemi COVID-19. Jemaat tetap melakukan komsel keluarga di rumah masing-masing agar terjadi pemulihan di rumah tangga kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu, silakan membimbing anaknya untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu dimulai pukul 9 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu GBI Pekapura. Pada hari Jumat 12 Juni doa bersama di rumah masing-masing bersama keluarga kita agar terjadi pemulihan dalam setiap rumah tangga, agar setiap orang tua, suami istri mengajak anak-anak untuk melakukan doa bersama di rumah masing-masing. Pujian untuk sepanjang minggu ini, di dalam nama-Mu aku percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita persiapkan hati kita dilawat kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita katakan kepada Tuhan pujian di dalam nama. Haleluya Yesus. Di dalam nama-Mu aku percaya, nama di atas segala nama. Ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Di dalam nama-Mu aku percaya, nama di atas segala nama. Ku angkat tanganku, ku serahkan
hidupku, bagi nama yang termulia. Yesus, Yesus, hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesus, Yesusku, dalam namamu jaminan hidupku. Di dalam namamu aku percaya, nama di atas segala. Angkat tanganku, ku serahkan hidup bagi nama yang termulia. Yesus, Yesus, hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesus, Yesusku, dalam namamu jaminan hidup. Katakan sama-sama, Yesus, 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 hanya di dalam namamu ada kemenangan. Yesus, Yesusku, dalam namamu jaminan hidup. Dalam namamu jaminan hidup. Dalam namamu jaminan hidupku. Salam untuk seluruh jemaat GB Pekapuran yang di rumah masing-masing. Saya ajak menjadi satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, penyertaanmu, khususnya untuk minggu ini ya Tuhan. Bagi seluruh jemaat GB Pekapuran. Sehingga kami boleh, walaupun berada di rumah masing-masing, boleh Tuhan ambil waktu untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sebagai Roh Kudus akan bekerja di rumah masing-masing sampai termasuk di tempat ini, supaya dipersatukan di dalam kasih-Nya untuk memiliki iman yang kuat, yang cukup mengatasi masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, suasana-suasana di rumah masing-masing, Tuhan Yesus yang mempengaruhi sehingga mereka bisa konsentrasi untuk ibadah kepada-Mu ya Tuhan. Tentu hamba ini pun Engkau yang menguasai, mengurapi, sehingga hamba ini secara pribadi di balik salimu, tapi Engkau-lah berbicara dengan Roh Kudus-Nya, sehingga hamba ini pun dipergunakan oleh-Mu dengan baik untuk menyampaikan firman kepada jemaatnya GB Pekapuran, sehingga melalui ibadah ini diperkuatkanlah iman jemaatnya, sehingga mereka semakin mempunyai pengharapan akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom untuk semuanya, jemaatnya GB Pekapuran. Saya ajak untuk membuka Alkitab masing-masing di rumah. Yang ambil ya 1 Yohanes pasal keempat, ayatnya 7 sama dengan 8. 1 Yohanes pasal ke-7 ayat 1 Yohanes pasal ke-4 ayat 7 sama dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih. Tetap pagi hari ini pun dikasih judul untuk seluruh jemaat supaya menangkap dengannya baik sesuai dengan tujuan yang saya miliki untuk menyampaikan firman. Isilah hidupmu dengan kasih Allah. Berapa minggu ini saya selalu mendapat inspirasi daripada Roh Kudusnya untuk mengajak seluruh jemaat supaya melakukan sesuatu. Makanya saya selalu pakaikan milikilah atau isilah dan kembalilah kepada Alkitab dan sebagainya. Hari ini pun tetap saya mau pakai lah untuk menyuruh atau mengajak seluruh jemaat KP Pekapuran untuk melakukan sesuatu. Isilah hidupmu dengan kasih Allah. Kita jujur-jujur bicara hidup pada bukan masa yang baru memulai sesuatu. Tetapi kita hidup pada masa yang menjelang penutupan dunia ini. Makanya sangat-sangat butuh yang sesuatu di dalam kehidupan kita semua yang pada masa menjelang penutupan dunia ini. Seperti di sawah, menjelang penuaian atau panen padi, dibutuhkan sinar matahari yang panas untuk sempurnakan hasil padi itu di ladang atau di sawahnya. Sehingga petani begitu rindu ya sinar matahari yang panas untuk mematangkan, sehingga petani itu ya mendapat hasil yang bagus daripada padi yang di sawahnya. Demikian juga hidup kita pada ya zaman yang menjelang penutupan dunia ini, apa yang kita harus peduli dan juga melakukannya. Apa hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita semua yang pada sekarang ini? Menurut Alkitab yang saya tangkapi adalah mengasihi Allah. Satu hal yang kita harus lakukan secara mutlak ya, sebagai orang yang hidup pada zaman yang menjelang penutupan dunia ini, yaitu mengasihi Allah. Sebenarnya mengasihi Allah itu kalimat yang biasa yang diungkapkan oleh umat Kristen. Tapi betul-betul kita harus mengerti sehingga bagaimana mengasihi Allah. Ya, sesuai dengan Lukas pasal 10 ayat 27 juga segenap hati, segenap kalbudi dan segenap kekuatan kita semua harus mengasihi Allah. Saya akan lebih jelaskan lagi dengannya 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu saudara-saudaraku yang kekasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah, dan setiap orang yang mengasihinya lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang mengasihi Allah berarti sudah lahir daripada Allah dan juga mengenal Allah. Dengan kata lain, kalau tidak mengasihi Allah berarti mereka belum lahir daripada Allah dan juga belum mengenal Allah. Makanya kalimat mengasihi Allah itu sangat penting artinya ya bagi kita semua. Karena kasih adalah berasal daripada Allah sendiri. Sehingga kita harus mengasihi Dia baru mengenal Dia. Karena kasih adalah berasal daripada Allah. Sehingga ketika kita mengasihi Dia pasti lebih ya mengenal Allah secara pribadi yang mendalam. Sehingga status kita yaitu adalah orang yang lahir dari Allah dan juga orang yang mengenal Allah. Oleh karena itu siapa mengenal Allah pasti dia mengasihi Allah. Siapa yang tidak mengasihi Allah berarti mereka tidak mengenal Allah. Itulah adalah singkatan daripada firman yang sudah kita
baca bersama-sama, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Tergantung ya isi kehidupan kita apa. Apakah dengan kasih, berarti lahir daripada Allah dan juga mengenal Allah. Tapi kalau kehidupan kita diisi dengan hal yang lain selain mengasihi Allah, itu belum tentu mengenal Allah. Seperti sebagai contoh, kalau botol disebutkan sesuai dengan isinya. Kalau botol diisi dengan air minum, pasti botol air minum. Kalau diisi dengan jus, pasti bilang botol jus. Kalau diisi dengan minuman keras, pasti bilang apa? Botol minuman keras. Dan sebagainya. Demikian juga kalau botol diisi dengan air berbagai macam warna. Kalau airnya warna biru, pasti botol juga kelihatan air. Ya, kelihatannya warna biru. Kalau dengan warna kuning, pasti botol kelihatan dengan kuning dan sebagainya. Demikian juga isi kehidupan kita dengan apa? Baru menampakkan diri sebagai orang yang lahir daripada Allah dan mengenal Allah, atau belum atau tidak mengenal, belum lahir daripada Allah sendiri. Karena 1 Yohanes pasal ke-4 ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Seringkali kita salah paham. Allah adalah kasih, bukannya kasih adalah Allah. Berarti Allah memiliki satu sifat yang selama-lamanya adalah kasih. Sehingga disebutkan firman ini bilang, Allah adalah kasih. Makanya ketika kehidupan kita isi dengan kasih Allah, kita mengenal Dia. Karena bagaimanapun, dan juga barang siapa yang percaya kepadanya, pasti mengalami kasih daripada Allah sendiri. Kalau di Jakarta ini, kalau tidak salah, nanti pada tanggal 4 bulan Juni, PSBB akan diangkat. Tetapi kalau Tangerang, yang saya dapat info barusan, waktu saya perjalanan untuk ke gereja, dapat info daripada Persekutuan Orang Korea. Katanya diperpanjang sampai pertengahan tanggal 15 bulan Juni. Jadi kegiatan yang di daerah Tangerang tidak diizinkan atau belum diizinkan untuk kembali lagi aktivitas biasa seperti normal. Tapi PSBB tetap berlaku sampai tanggal 15. Sehingga hidup kita terbatas. Betapa kuasanya pandemi COVID-19 ini menimpa hidup kita. Tetapi di tengah-tengah itu, kita sebagai orang yang mengasihi Dia, pasti diberikan kuasa untuk mengatasinya. Kalau sepasang suami istri, walaupun mereka tidak merasa cukup ya dengan penghasilan untuk menjalankan rumah tangga, serta anak-anak kalau ada. Tetapi karena ada saling mencintai, saling mengasihi, bisa mengatasi dengan cinta. Demikian juga pandemi ini ya menakutkan kehidupan orang tinggal di bumi ini, termasuk orang yang percaya kepadanya. Tetapi di situ ada perbedaan di antara orang-orang tidak mengenal Allah, tidak mengasihi Allah, dan juga orang yang mengasihi Allah, yaitu diberikan kuasa untuk mengatasi masalah itu. Makanya kita sabar sebagai orang yang percaya. Betapa banyak orang Kristen yang di gereja sering dan mudah mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Betul dan sungguh mereka betul mengasihi Tuhan. Karena kasih itu ada tandanya. Siapapun yang mengasihi Tuhan, pasti ada sukacita di tengah-tengah seperti yang masalah kita hadapi. Sampai bisa mencintai ini. Dan bisa mengucap syukur ya. Bisa juga ibadah menjadi pusat dalam kehidupan kita semua. Walaupun berada di rumah masing-masing.
Bukan saya mau mengganggarkan diri. Kalau merasa jemaat Ibu Grace sedang mengganggarkan diri, sombongkan diri, maafkan saya. Tapi bukan sampai asal hati saya yang sombong. Tapi setelah sedang saya alami pandemi COVID-19 ini, justru saya lebih mengeluarkan diakonnya untuk orang lain. Bukannya dibawa ke gereja lagi, bukannya dibawa gereja saja, tetap untuk gereja di dalam persembahan ya sebagai diakonia tetap. Tapi selain itu, kalau pakai Grab saya sedikit tambah karena saya punya OVO, jadi secara otomatis keluar daripada OVO. Tapi saya uang cash membantu. Orang antar makanan saya kasih sesuatu. Lebih sedikit banyak daripada sebelumnya. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya juga merasa dicintai, dikasih oleh Allah. Sehingga hati yang selalu suka sama dengan Tuhan, punya damai sejahtera di dalam hati saya, di dalam kehidupan. Sebelum COVID-19 ini, setelah COVID-19 ini, saya jauh beda. Pemasukannya juga, walaupun tidak begitu. Tetapi saya tidak akan guncangkan dengan hal itu. Tetap memberikan terbaik. Ya, karena mengasihi Allah. Tanda daripada kasih, sukacita. Dan mengasihi tetangga dan orang lain. Mengucap syukur. Dan ibadah menjadi pusat dalam kehidupan kita semua. Ini adalah tanda daripada kasih. Ya. Daripada juga kita yang mengasihi Allah sendiri. Itulah perbedaan orang yang tidak mengasihi Tuhan dan juga orang yang mengasihi Allah sendiri. 1 Yohanes pasal ke-4 ayat ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya merasakan sekarang ini banyak bilang hidup di dalam kegelapan karena tidak bisa menduga masa depan apa yang terjadi lagi. Begitu gelap, begitu kacau, begitu bingung. Karena tidak bisa mengira. Siapa tahu 3 bulan ini ada yang stop, nonaktifkan dalam pekerjaannya. Bukannya dihentikan menjadi PHK, tapi tidak dikasih gaji, tapi tidak di PHK, hanya nonaktif. Hanya tunggu di rumah. Siapa yang menyangka tiba-tiba mulai bulan Maret. Dari negara jauh-jauh dari Cina, dari jauh dari Korea, sampai tiba di Indonesia. Siapa yang menyangka? Siapa yang mengira? Tapi justru terjadi di depan mata kita. Bagaimana kita respon terhadap masalah yang di luar pikiran kita ini? Yaitu hasil daripada yang mencintai Allah. Ya, pada saat itu orang yang mencintai Allah di situ mengalami sesuatu yang terobosan daripada Allah dalam kehidupan kita semua. Sehingga siapapun yang dikasih, siapapun menerima kasih daripada Allah sendiri akan beroleh hidup yang kekal. Sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat ke-16 begitu jelaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Allah yang kita percaya adalah Maha tahu. Dia tahu kapan ya didatangi dengan pandemi COVID-19 ini khususnya di tengah-tengah Indonesia. Siapa yang tahu? Allah tahu. Karena Allah Maha tahu. Makanya kedatangan Yesus pertama kali untuk juru selamat bagi kita semua, yaitu juga adalah solusi daripada Tuhan terhadap orang-orang yang sedang mengalami pandemi COVID ini. Makanya orang kita ini yang percaya kepadanya, betapa beruntungnya kita memiliki Yesus sebagai juru selamat dan solusi dalam kehidupan kita semua. Makanya kita kembali lagi membalaskannya, mencintai Allah. Karena Allah adalah kasih. Dengan kata lain, kalau isi Alkitab diungkapkan dengan kata lain adalah
Alkitab adalah tentang kasih Allah terhadap manusia. Kasih Allah luar biasanya, ya, kekuatannya seperti maut. Itu Kidung Agung pasal ke-8 ayatnya 6-7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala dari Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutnya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Betapanya kuasa kasih itu luar biasa. Sepertinya, ya, kuatnya seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah api, nyala api seperti nyala dari Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, tapi namun akan pasti hina. Karena cinta daripada Allah tidak bisa diukur dengan penilaian daripada manusia ini. Sebenarnya Kidung Agung ini dituliskan oleh Raja Salomo. Mengenai tujuannya Kidung Agung ini adalah mengenai cinta. Di antara Yesus sebagai mempelai laki-laki, kita adalah sebagai mempelai perempuan. Betapanya menjelang pernikahan, calon suami, calon istri, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, betapanya hatinya begitu gembira dan penuh dengan sukacita. Semakin menjelang tanggal, semakin menjelang waktunya ada pernikahan, bagaimana dua mempelai ini senang. Itu namanya karena cinta. Nah, Kidung Agung ini dituliskan oleh Raja Salomo dengan tujuannya menceritakan tentang kasih daripada Allah melalui Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki bagi jemaat yang percaya kepadanya sebagai mempelai wanita. Makanya mereka bilang tidak bisa kasih ditukar, dibeli oleh segala, ya, benda harta di rumah untuk mendapat cinta. Enggak bisa, karena cinta daripada Allah tidak bisa diukur dengan penilaian daripada manusia. Cinta Allah tidak bisa harga, ya, jual beli. Tidak bisa terukur cinta daripada Allah. Kenapa? Allah adalah kasih. Jadi kasihnya dimiliki oleh Allah. Ya. Apapun dimiliki oleh Allah tidak bisa diukurkan dengan pengukuran daripada manusia itu. Apakah kita mengukurkan penilaian kematian Yesus di kayu salib? Tidak mungkin, tidak bisa terukur. Karena cinta dimiliki oleh Tuhan tidak bisa diukurkan oleh pemikiran daripada manusia atau pengukuran daripada manusia itu. Sampai anak yang tunggal sebagai Allah menjadi manusia, bagaimana kita menilaikan, ya, Yesus, hati Yesus yang merendahkan diri sampai datang manusia dan sampai mati di kayu salib. Makanya kasih Allah, ya, bukannya kasih secara agama, tetapi kasih daripada Allah adalah kasih yang tanpa terbatas, ya, terhadap manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah sendiri. Sehingga walaupun manusia berbuat dosa, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka sampai ke maut, tetapi kirimnya anaknya sebagai tanda kasih daripada Allah terhadap manusia sebagai gambar rupa Allah sendiri. Sehingga tanpa batas begitu sayangi dan cintai kita semua walaupun kita telah berbuat dosa. Manusia adalah sasaran cinta daripada Allah sendiri ketika diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah.
Sehingga cinta Tuhan adalah menanggung jawab kehidupan manusia sebagai gambar rupa Allah. Apalagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam organisasi gereja, khususnya pelayan-pelayan, pengerja-pengerja di dalam gereja, sebelumnya mengambil pelayanan harusnya pikirkan ya daripada pertanyaan Yesus terhadap Simon. Sebelum Yesus naik ke surga, selama 40 hari namanya setelah bangkit daripada orang mati. Hari yang ketiga. Begitu memelihara muridnya supaya muridnya tetap percaya kepadanya sampai diterima dengan kekudusan. Pada saat itu setelah makan sarapan, Yesus begitu dia memandang Petrus dan tanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali. Sampai Petrus merasa bingung. Kenapa? Dia sudah tahu Yesus adalah Allah, Maha tahu semuanya. Tetapi ditanya terus seperti orang sedang berdusta, biar mengakui dustanya. 3 kali dikejar dengan pertanyaan yang sama itu. Dan setelah Petrus semenjak yang benar tidak berubah kalimatnya, Yesus suruh kepada Petrus menggembalakan domba-domba daripada Allah sendiri. Yohanes pasal 21 ayatnya 15 sampai dengan 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mulai gelisah Petrus. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya yang terakhir, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah terus Yesus tanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, bukannya bilang hanya Simon saja, tapi sampai semua presisinya. Bukannya bilang seperti ibu Grace, tapi ibu Grace semua belakang jongai dan sebagainya. Seperti itu. Kalau begitu pasti merasakan gelisah sedikit. Apa yang nanti dilanjutkan pertanyaan daripada Yesus terhadap Petrus. Kenapa? Simon, sebut dulu anak Yohanes. Pasti Petrus pikirkan, kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus begitu. Ya, benar Tuhan, aku mengasihi. 2 kali ditanya lagi, pertanyaan yang sama, kalimat yang sama. Petrus juga kalimat yang sama, tidak akan ubah karena hati dia tulus begitu mengasihi Yesus, walaupun seorang murid yang suka emosi. Dan ketika kali ditanya, dia udah sedih. Kok Tuhan tidak tahu hati? Sampai ditanya 3 kali. Maka dia bilang, engkau tahu sesuatu bagiku. Aku tetap mengasihi engkau. Disuruh oleh Yesus apa? Gembalakanlah domba. Hai pengerja dan pelayan GBPK Peran, sebelum ambil pelayanan, apakah pikirkan pertanyaan ini?
kepada sendiri? Kita nggak bisa lepaskan dari pertanyaan ini, termasuk saya, Ibu Grace, pendeta, hamba Tuhan, yang seharusnya saya selalu ingat. Ibu Grace Mun Gyong Ai, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada jemaat ini? Lebih daripada orang dunia ini? Saya harus menjawab, ya Tuhan, benar. Aku mengasihi. Karena aku mengasihi engkau, engkau suruh gembalakan domba-domba, kebe pekaprang, aku setia. Seandainya Tuhan bilang, udah tua, kamu tidak usah lagi. Mau ganti gembala. Saya tidak bisa omong. Karena saya hamba, budak Allah. Bukan saya pemimpin, bukan saya majikan. Bukan saya memiliki bos, memiliki organisasi KB Pokap. Saya harus mengundurkan diri dan menunggu pesan daripada Tuhan. Masa tua saya, apa yang saya harus lakukan? Simon, anak Yohanes, selalu pertanyaan ini yang harus kita ingatkan di dalam kehidupan sebagai pelayan, sebagai pengerja, dan sebagainya. Roma pasal 5 ayat ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebenarnya orang-orang termasuk hamba-hamba Tuhan, status pendeta dan sebagainya, kalau mengerti kasih Tuhan, tidak usah terlalu dipermasalahkan soal bahasa roh, soal nubuah dan sebagainya. Karena ini kan semacam berasal daripada Roh Kudus. Kalau salah digunakan, itu masalah pribadi mereka. Tapi karena masalah pribadi mereka, entah daripada hamba Tuhan, entah daripada pengerja atau orang percaya, menghebohkan diri, sehingga melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu kan urusan sama mereka. Karena itu tidak bisa diubahkan, diperkecilkan artinya isi di dalam Alkitab ini. Dengannya oleh Roh Kudus, ya, kasih Allah sudah curahkan dalam hati kita, sehingga kita melayani. Menerima kasih daripada Allah artinya apa? Allah ada di dalam diri kita sebagai penguasa tunggal, mempengaruhi kehidupan, memimpin kehidupan kita semua. Karena Yesus contoh sebagai anak yang tunggal, ketika disuruh oleh Bapa di surga untuk menjadi manusia sampai mati di kayu salib, dia mengosongkan diri. Karena apa? Dia mengasihi Bapa. Sehingga buktinya daripada anak yang mengasihi Bapa, ketika disuruh oleh Bapa, dia menerima sampai menganggap tidak ada artinya. Seperti Filipi pasal 2 ayat ke-6 dan seterusnya. Makanya ketika dia menjadi manusia, sesuai dengan pesan daripada Bapa di surga, ya, karena sebagai tanda Allah kepada manusia yang berbuat dosa, harus ada penyelesaiannya, harus ada solusinya di antara Bapa dengan manusia yang telah berbuat dosa. Makanya disuruh daripada Bapa menjadi manusia. Dia begitu. Bahkan dibilang apa? Dia menjadi manusia penuh dengan kasih, karunia, dan kebenaran itu. Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Makanya Allah pun selalu mengakui Yesus sebagai anak yang dicintai, dikasihnya. Injil Matius pasal 17 ayat ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan tadi dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarlah dia. Ya, Allah yang begitu mengatakan kepada 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketiga naik gunung bersama dengan Yesus. Tampillah Elia, tampillah Musa, dan sedang Yesus berbicara sama mereka. Begitu heran dan terkejut, khususnya Petrus. Jadi Petrus mengusulkan sesuatu. Tapi tiba-tiba Allah daripada awan itu, suaranya yang muncul
sehingga semua yang mendengar, inilah anakku yang kukasihi. Dengarlah daripada dia. Siapa yang mendengar daripada Yesus akan dicinta oleh Allah. Siapapun yang menolak, tidak mau mendengar Yesus, tidak akan dikasih, dicinta oleh Allah. Itu kebenarannya yang kita harus pikirkan. Prioritas utama pekerjaan Tuhan bukan melayani orang lain, tapi harus rasakan kasih Tuhan di dalam dirinya, sehingga menjadi orang yang dikasih oleh Allah. Itulah yang memunculkan sesuatu yang keberanian dan kekuatan yang sampai kita melayani orang lain. Masalahnya pengerja, hamba Tuhan, pendeta dan pelayan lain tidak merasakan dia dicintai oleh Tuhan, tidak punya keyakinan bahwa kita adalah dicintai oleh Allah dan kita sendiri pun mencintai Allah, sehingga menjadi lahir daripada Allah dan yang mengenal Allah tapi melayani masalah itu, sehingga timbul iri hati, timbul kritik dan timbul sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan terjadi di tengah penggembalaan gereja. Karena mereka tidak, orang mengasihi Tuhan tidak bisa membenci orang karena dia pun dicintai oleh Allah, sehingga melalui Yesus sebagai kekasih daripada Allah, kita diampuni segala dosa yang kita buat, menjadi orang yang akan diselamatkan. Bagaimana membenci orang? Bagaimana ya berdusta sama orang lain dan sebagainya. Makanya betapa pentingnya kita mencintai Tuhan adalah bukti, ya, yaitu bahwa kita adalah lahir daripada Allah dan mengenal Allah. Bagaimana membuktikan diri kita mengasihi Allah dan juga dikasih oleh Allah, yaitu mengasihi sesamanya. Seperti Lukas pasal 10 ayat ke-17 begitu. Kepribadian Allah mempengaruhi kehidupan kita semua bagi orang yang mencintai Allah. Jangan ngomong mencintai Allah tapi tidak pernah berubah sikap baik terhadap Tuhan maupun terhadap manusia. Omongnya mencintai, tapi tidak ada tanda cinta yang kita miliki daripada Allah. Munafik kita bicara. Jangan, munafik bukannya di luar gereja. Munafik sebenarnya terjadi di dalam gereja. Bagi orang yang belum mengasihi Allah. Berarti tidak atau belum lahir dari Allah, belum mengenal Allah. Sebenarnya saya selalu pikirkan dan berdoa. Setiap kali saya datang di sini dalam ibadah khususnya pelayan di atas mimbar, satu demi satu saya berdoa dan tanya semua. Mereka sudah mengasihi Tuhan. Hanya mulut saja nyanyi, tapi hati yang sesungguhnya belum mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, belum ada tanda kasih yang terima daripada Allah dalam kehidupan. Seperti botol diisi dengan warna apa, sesuai dengan itu. Botol isi dengan apa isinya, jus atau minuman keras dan air minum dan sebagainya. Sehingga semua juga lain. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak ada tanda daripada kasih itu. Sehingga disebut oleh orang lain bilang, orang ini yang mengenal Allah. Tapi di dalam gereja dia orang maaf ya sampai pelayan, tapi di luarnya kacau balau hidupnya, memalukan Tuhan. Berapa persen di antara jemaat GBPK pernah seperti itu? Apalagi sekarang karena COVID tidak datang gereja 3 bulan. Menurut saya banyak yang kacau karena tidak dilihat. Mungkin setiap minggu mungkin oleh hambanya bisa tegur. Sekarang tidak ada yang menegur. Karena saya juga kaku dengan ini, syuting ini. Jadi apa yang saya mau bicara secara jujur, saya nggak bisa bicara. Karena banyak orang lain dengar, berketahu kondisi gereja. Sehingga saya menahan. Hanya omong baik-baik. Makanya bilang, Tuhan cepat pengangkatan COVID ini. Biar saya bicara. Sejujur-jujurnya. Supaya jemaat mendengar, berubah, mengasihi.
Orang yang mengasihi Tuhan pasti gak ada cinta. Karena kasih, mengenai kasih sudah tercantum di dalam 1 Korintus pasal ke-13. Pasal kasih. Bagaimana artinya kasih itu yang daripada Allah sendiri. Tidak usah saya ungkapkan pada sekarang. Semua tahu 1 Korintus pasal 13 adalah pasal kasih. Seringkali ada nyanyi, seringkali kita omong, seringkali tulis di dalam undangan pernikahan dan sebagainya. Tapi jujur bicara, begitu pernikahan enggak sampai tahun-tahun cerai. Mereka tidak mengasihi Tuhan, sehingga tidak ada tandanya daripada kasih yang terima daripada Allah. Terlalu enteng nikah, terlalu enteng cerai. Harus ada kasih yang kita miliki daripada Allah. Pasti mengeluarkan tanda-tanda dan sesuatu. Orang-orang yang dikasihnya dapat mengasihi orang lain. Makanya betapa pentingnya rumah tangga. Anak-anak kalau tidak dikasih oleh orang tuanya dengan cintanya, pasti mereka tidak mengalami kasih yang sepuasnya, yang harus mereka perlu, sehingga mereka tidak belajar untuk mengasihi orang lain. Makanya sekarang banyak yang keluarga terpecah dan cerai, sehingga anak-anaknya masalah. Itu yang membuat saya selalu sedih. Kalau cumanya terjadi sesuatu yang saya dapat kabarnya, sedihnya anak-anak ini harusnya mendapat kasih daripada orang tuanya, tapi enggak sepenuhnya yang mereka dapat daripada bapak dan ibunya. Pasti mereka kekurangan kasih di dalam dirinya, sehingga jati dirinya udah rendah, sehingga terlalu hal-hal yang mereka hadapi terluka di hati. Itu yang membuat saya selalu sedih. Bagaimana caranya? Bagaimana Tuhan untuk tadi juga saya duduk di depan, tunggu giliran saya naik mimbar. Apakah setelah ibadah, nanti kalau sudah boleh ibadah di gedung ini, apakah nantinya orang-orang setelah ibadah ada yang butuh didoakan karena sedih, karena sesuatu yang kekurangan di dalam dirinya, butuh doa daripada hamba Tuhan? Apa? Siapa yang pendoa sahabat untuk dia setelah ibadah? Satu ruangan dikhususkan untuk orang-orang yang haus didoakan sampai dibuat supaya menghiburkan mereka, karena kasih Tuhan selalu bersinar bagi mereka juga. Melalui apa? Orang tua. Tapi orang tua tidak dihungsikan dengan keinginan sendiri, egonya, sehingga putuslah kasih daripada Allah yang harusnya dibutuhkan dalam kehidupan anak-anak yang di dalam pertumbuhan fisik dan juga roh. Makanya orang tua lebih berkabaran hati-hati. Betapanya mengasihi anaknya. Karena orangnya yang kekasih daripada Allah merasakan aman. Makanya orang yang kurang gizi pasti imunitasnya kurang. Demikian juga kita harus menjadi kekasih daripada Allah. Dan Allah juga, Yesus juga menjadi kekasih dalam kehidupan kita semua. Sehingga merasa aman. Hidup ini, walaupun tidak begitu banyak uang. Seperti kondisi begini. Ulangan pasal 33 ayat ke-12. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentera. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara neleng-neleng gunung. Siapa yang menjadi kekasih Tuhan? Siapa yang begitu mencintai Allah? Seperti Salomo begitu mencintai istrinya, yang di dalam kidung aku, yang menggambarkan atau mengekspresikan tentang kasih di antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan orang percaya atau jemaat yang sebagai mempelai wanita.
Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia karena itu tentram. Setiap waktu dan dia di antara neleng-neleng bumi. Tentram. Ketika kita menjadi kekasih Tuhan, tidak usah bingung. Saya bicara, kalau seandainya saya ditular dengan COVID-19 ini, saya tidak akan mengeluh. Oh, inilah nasib saya yang Tuhan menentukan supaya segera mau masuk ke kerajaan surga. Kalau disembuhkan dengannya pengobatan, mengucap syukur, Tuhan panjang umur dan Tuhan kasih solusi melalui pengobatan dan sebagainya. Hal-hal yang demikian itu tidak akan mempengaruhi hidup saya yang mengasihi Allah. Saya harap jemaat juga seperti itu. Jangan mengeluh di rumah. Orang mengasihi Tuhan tidak mengeluh, tapi selalu ambil hati yang sukacita dan tenteram. Karena kita menjadi kekasih daripada Allah sendiri. Hakim-Hakim pasal ke-5 ayat 31 juga begitu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah akan binasa segala musuhnya, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amallah negeri itu 40 tahun namanya. Bagi orang yang mengasihi dia, amal dalam kehidupan. Tidak usah gelisah. Dan sebagainya. Jemaat GBPK yang saya begitu berulang-ulang. Bacalah firman. Menungkalah dengan tuntunan Roh Kudusnya. Pasti menangkap sesuatu. Firman ini sempurna. Yang dihilangkan oleh Roh Kudusnya. Yang dituliskan oleh beberapa puluh orang sebagai penulis. Yang dihilangkan oleh Roh Kudusnya. Bacalah firman, renungkanlah mendalam dengan tuntunan Roh Kudusnya. Pasti manis. Dan hidup di tengah-tengah susah begini pun pasti ada sukacita. Kelegahannya. Cinta, karena kekuatan cinta adalah seperti maut. Betapa maut menakutin orang. Kuasa maut itu mengerikan orang di bumi ini. Lebih dari itu cinta. Mempengaruhi kehidupan kita semua yang percaya kepadanya. Paham jemaat GBPK di rumah masing-masing? Orang yang tidak dicintai, misalnya anak-anak yang tadi saya sudah sebutkan, tidak puas dicintai oleh orang tua. Pasti mereka kekurangan cintanya daripada orang tua. Sehingga kehidupan mereka berantakan. Nggak usah cari bukti jauh-jauh. Di GBP bisa akan terjadi. Pada saat sekarang begini kita harus perlu adalah cinta daripada Allah. Cinta daripada Allah menjamah, menyentuh, menghiburkan, dan memulihkan. Karena cinta ini bisa menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan banyak sekali dosa. Oleh karena cinta bisa ditutup. Cara satu-satunya mengurangi dosa di dunia ini adalah orang percaya begitu kuat mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini ada urutannya. Bukannya mengasihi orang lain dengan kemampuan sendiri, itu salah. Tapi lebih utama kita mengasihi Tuhan.
Siapa yang mengasihi Tuhan berarti lahir daripada Allah. Yang sudah mengenal Allah berarti yang bisa. Dengan apa? Segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hati, dan segenap akal budi mengasihi Tuhan dulu. Maksudnya apa? Segenap hidup untuk Tuhan. Mengasihi. Sehingga bisa mengasihi sesama manusia. Inilah adalah yang pertama kita harus lakukan. Seperti contoh seorang anak yang terhilang, ya, karena dia mencintai dunia, dia merasakan ada sesuatu di dunia sehingga minta warisan daripada bapaknya. Dia pergi ke kota lain menghabiskan dengan poya-poya. Tapi dunia tidak memiliki kasih. Sehingga ketiga apa yang dimiliki oleh anak yang terhilang ini habis. Dunia pun membuang dia. Sampai dia mencari makanan untuk dia daripada makanan babi itu. Tapi enggak ada yang kasih sama dia. Karena dunia tidak memiliki cinta. Karena cinta atau kasih adalah berasal daripada Allah. Cinta hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Dunia tidak memiliki cinta. Semakin bibo pernah jangan lupa. Dunia tidak memiliki cinta. Dunia tidak memiliki kasih. Berarti tidak ada pengharapan. Tapi muncul dosa-dosa. Tapi ketika siapa yang mengasihi sama yang lain, menutupi banyak sekali dosanya. Marilah kita kembali kepada kasih Allah. Dengan kata lain, buktilah kita lahir daripada Allah dan mengenal Allah sehingga mencintai Allah. Kita kembali kepada Allah dengan cinta. Ya. Bagaimana? Yaitu kita selalu mengasihi, kembali kepada Tuhan dengan firman-Nya. Saya sekarang berdoanya bosan. Tuhan, angkatkan COVID-19 ini. Kami percaya Engkau melindungi. Sepertinya orang tidak mengenal Tuhan, tapi hanya mulutnya diulang-ulang terus seperti burung. Saya tidak mau. Sekarang saya bagian Mazmur. Saya terus baca Mazmur, khususnya dimasmurkan oleh Naza Daud. Saya ambil kata-kata itu dan saya berdoa sama dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur ada yang 7 kali menyembah Tuhan setiap hari. Saya sekarang mulai praktek. Setiap hari 4 kali. Saya berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan di kamar saya, dan saya angkat tangan, saya baru Mazmur. Yang seingat-ingatnya perkataan daripada Mazmur daripada Naza Daud yang saya ulang, berdua sama Tuhan dengan penyembahan pujian setiap hari. Ya, enggak lama, sekitar 4 hari sekarang. Paling sedikit diingat, mulai pagi bangun berdoa dulu, jam berapa saya akan, kalau ada urusan sebentar keluar, jam berapa sampai cek dulu, saya catat dulu berapa kali, 7 kali. Makanya enggak ada sempat obrol, enggak ada sempat yang membuang waktu, tapi baru masuk rumah gitu. Di situ saya merasakan terharu sama dengan Tuhan. Wow, kasih. Tidak, belum saya mengalami perubahan, ya, ekonomi dan sebagainya. Ya, namanya kemarin juga diumumkan ketika saya buka WA oleh Pak Edi, katanya saya operasi. Memang itu dulu 6 bulan yang lalu harus silikon, jadi harus diangkat, ya, termasuk katarak katanya. Jadi lumayan, habis 100 juta lebih 2 kali. Tapi ada yang menolong, saya nggak bisa. Kalau soal secara ekonomi saya tidak berubah, mengalami sesuatu perubahan. Tapi ketika saya mencoba memuji Tuhan dengan sebagai bukti mencintai Tuhan. Sekarang saya di rumah mencintai dengan cara apa? Sebagai bukti kepada Tuhan. Ya, saya 7 kali sesuai dengan Mazmur yang tercantum. Saya lupa ayat pasalnya. Saya bermasmur sama Tuhan. Bosan, angkat kopi ini begini-begini. Saya bilang bermasmur bagi Tuhan di tengah-tengah. Lebih waktunya 1 hari di pelataran Tuhan daripada sebulan di tempat lain. Tuhan Yesus, rumah saya adalah pelantaran bagi saya mau bermasmur Tuhan Yesus. Saya masuk baik galak dengan angkat
tangan saya kepada Tuhan. Merasakannya enak. Namanya sudah tua, visinya saya nggak pernah pikirkan, tapi tangannya sekarang 1 bulan. Sedikit bergerak, merasa sakitnya minta ampun. Saya orangnya sedikit keras. Banyak yang dia ajak pergi ke rumah sakit supaya dan foto dan sebagainya. Saya bilang, saya tanya sama orang. Makanya kemarin Pak Joshua beli alat untuk kencangkan supaya saya tidak boleh bergerak. Dia boleh saya pasang, tapi jangan sampai mimbar, jadi saya lepaskan. Makanya saya dirasakan sedikit sakit. Bukan sedikit sakit sampai saya tahannya, sampai harus saya tutup. Ya, kuatkan gigi saya supaya hilangkan rasa ini. Tidak berubah. Sebenarnya COVID-19 ini bukan masalah saya. Tapi masalah saya adalah mata. Masalah saya adalah tangan saya yang sakit. Bukan COVID. Tapi saya baru masuk. Karena saya mengasihi Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Perjanjian lama adalah hukum Taurat. Hukum Taurat. Orang-orang di perjanjian lama tidak ada pengampunan. Selalu ada hukumnya. Makanya banyak orang dibunuh oleh Allah sendiri. Sedikit aja Musa. Oh, enggak boleh hidup lagi. Harus mati di atas gunung dan sebagainya. Mayat pun tidak boleh diketemukan oleh orang-orang. Sehingga di mana? Entah di mana kuburan mayat Musa itu. Tidak tahu. Begitu. Yakobus pasal 2 ayat 10. Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab barang siapa menurutin seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi memburu, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga, akan dihukum. Ke-10 ini semuanya bisa nurut, ya. Tetapi satu diabaikan, itu udah kena hukumannya karena melanggar hukum Taurat yang di dalam perjanjian nama ini. Tapi melalui kematian Yesus Kristus sebagai kekasih daripada Allah sendiri, sehingga Yesus menjadi kekasih bagi orang yang percaya kepadanya, sehingga memenuhi sempurnakan hukum Taurat itu. Rasul Paulus pernah mengatakan, nomor pasal 7 ayat 24, aku adalah manusia yang celaka. Siapakah sanggup melepaskan aku daripada hukum maut ini? Hukum Taurat di dalam adalah hukum yang menghukumi orang. Bukannya untuk mengampuni hukum ini, tapi hukum yang mengampuni adalah kasih. Hukum daripada Allah untuk mengampuni kita semua adalah kasih. Sehingga siapa yang mengasihi Tuhan akan diampuni. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan tidak diampuni. Itu kebenarannya yang mutlak kita harus jaga. Roma pasal 13 ayat ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi tidak akan kena. Tapi manusia tidak bisa mengasihi orang. Harusnya dapat apa? Daripada Tuhan adalah kasih, sehingga dapat Allah bisa mengasihi orang, sehingga memenuhi hukum Taurat, sehingga tidak kena maut untuk selama-lamanya, tapi bisa diselamatkan masuk ke kerajaan surga. Siapa yang percaya di rumah masing-masing katakan amin. Orang yang mengasihi Allah memenuhi hukum Taurat, sehingga dibebaskan dari hukuman itu, tapi masuk ke kerajaan surga. Siapa yang memiliki kasih Kristus di dalam dirinya, berarti memenuhi hukum Taurat. Karena kasih daripada Kristus itu punya kuasa, karena dia sampai rela mati di kayu salib sebagai bukti kasih dia terhadap manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga ketika kasih Kristus ada di dalam diri kita, sampai memenuhi kehidupan kita, pasti memenuhi hukum Taurat, sehingga bisa diselamatkan dan juga menutupi banyak sekali dosa-dosanya. Marilah saling mengasihi Tuhan, marilah saling mengasihi sesamanya. Keselamatan kita adalah mencintai Kristus. Sehingga dengan cintanya daripada Kristus, mengasihi sesama yang lain. Mendahului, mencintailah Kristus. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan sebagainya. Sehingga dapat kasih daripada Allah dengan kuasanya
bisa mengasihi sesama manusia. Itulah pada akhir ya zaman ini yang menjalankan penutupan dunia ini, bagaimana selamatkan diri, yaitu jalan satu, mengasihilah Tuhan, mengasihilah sesama manusia. Karena ini adalah bukti bahwa kita lahir daripada Allah dan juga mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah mengasihi kami semua tanpa terkecuali siapapun. Dan sedang mengasihi kami semua dengan Roh Kudus-Nya. Sampai kami datang ke tempatmu pun Engkau tetap mengasihi kami. Karena kasih-Mu adalah kekal. Tidak akan berubah walaupun kami selalu mengecewakan hati. Biar kuasa kasih-Mu Tuhan meliputi seluruh jemaat KB Pekanbaru. Sampai mereka merasakan kasih-Mu yang tanpa batas, mengasihi melindungi kami semua. Sehingga mereka bertahan imannya, mengasihi-Mu, mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berusaha semakin mengasihi Engkau sebagai bukti bahwa kita sudah lahir dari Allah dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua, walaupun di rumah masing-masing, tetapi Engkau izinkan kami boleh beribadat Tuhan. Itu pun salah satu tanda kasih-Mu terhadap kami semua. Dan minggu ini adalah minggu yang pertama akan diadakan perjamuan kudus ini yang dipimpin oleh hamba lain. Biar perjamuan kudus ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Ketika kita minum roti dan anggur, ingatlah kasih Tuhan, kasih Kristus yang luar biasa, yang lebih seperti kekuatan daripada maut. Kegairannya gigih seperti dunia orang mati. Tuhan Yesus memberkati melalui perjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hari kita saat ini dalam acara perjamuan kudus. Kita angkat pujian bagi Tuhan yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, supaya buat bagimu. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, supaya buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku.
Jemaat kasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita melakukan atau mengikuti perjamuan kudus ini bukan sebagai rutinitas biasanya sekali sebulan. Apalagi saat ini kita berada di rumah masing-masing. Tetapi kita harus menghormati, menghargai. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu, mari dengan sikap, dengan hormat dan patut kita mengikuti dan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus ini. Sebelumnya, mari kita koreksi, kita periksa hati kita, pribadi lepas pribadi, supaya kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita boleh mengalami kasih Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita semua, seperti firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini, supaya kasih Tuhan itu hidup dan menguasai di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh memancarkan kasih Kristus yang menguasai dalam hidup kita kepada keluarga kita, kepada orang lain, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh memancarkan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita melakukan dan memakan roti dan minum cawan ini, didasari dengan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Ini sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Tetapi saya mau bertanya, apakah saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian juga kita mengangkat cawan tinggi-tinggi ada tangan kanan kita. Firman Tuhan juga berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Kalau percaya, mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya bagi Tuhan.
keluarga yang harus didoakan sepanjang minggu ini? Ya. Keluarga Papa Thompson, Panjaitan. Keluarga Papa Yuspadi. Keluarga Papa Ferry Irawan. Nah, 3 keluarga ini kita terus didukung dalam doa sepanjang minggu ini, sehingga setiap jemaat GP Pegapuran menjadi malaikat doa bagi mereka. Jemaat yang berada di rumah masing-masing, angkat tangan dengannya mengasihi Tuhan dan dengannya mengasihi orang-orang yang keluar 3 keluarga yang ditayangkan dengan hati yang mengasihi mereka. Mari kita buka suara kencang, berdoa untuk mereka. Dan bukan hanya sekarang ini, tapi terus menerus. Ya, dukung dalam doa 3 keluarga ini. Terima. Mari kita buka suara. Di Kendarabasya, Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Thompson Panjaitan Tuhan. Kebetulan Bapak ini Tuhan Yesus selalu berlayar di laut, tidak bersama dengan keluarga. Mereka sebab itu Engkau selalu membuat secara khusus bagi mereka. Biar mereka dimanapun ada yang mengasihi Tuhan, sehingga ada aman Tuhan dan terang Tuhan Yesus bagi mereka yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, yang menjadi kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati demikian keluarga Tuhan Yesus pagi Tuhan. Tuhan, masa tua mereka ditanggung jawabkan oleh Tuhan karena mereka mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kebutuhan mereka Engkau yang sediakan selalu. Demikian Tuhan Yesus memberkati Tuhan keluarga dan Ferry Irawan Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka juga dalam pekerjaan apa yang mereka butuhkan. Engkau yang sediakan karena Engkau Allah yang menyiapkan bagi orang yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tapi Tuhan betul-betul kami dukung dalam doa sepanjang minggu ini untuk keluarga ini Tuhan, sehingga setiap jemaat GP Pegapuran menjadi malaikat doa bagi mereka Tuhan. Diberkatilah keluarga Bapak Thompson Panjaitan, diberkatilah keluarga Bapak Yusuf Padi, dan juga diberkatilah keluarga Ferry Irawan. Engkau memberkati Kita angkat pujian untuk minggu ini. Di dalam nama-Mu kita percaya, betul kita percaya. Dengan kata lain, mengasihi Dia di dalam namanya. Cuma tidak boleh lupa sering angkat pujian ini. Kita di dalam nama bisa percaya kepadanya. Di dalam nama-Mu aku percaya, nama di atas segala nama. Ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Kemenangan Yesus, Yesusku, dalam nama-Mu cerita hidupku. Sekali lagi di dalam namanya. Dalam nama-Mu aku percaya, nama di atas segala nama. Ku angkat tanganku, ku serahkan hidupku bagi nama yang termulia. Dalam nama-Mu ada kemenangan. Yesus, Yesusku, dalam nama-Mu
dalam namamu jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan 3 keluarga ini, yaitu Bapak Thompson Panjaitan yang berlayak. Demikian juga kalau ala Bagus Padi, demikian juga Bapak Ferry Irawan, serta anak-anak sama istri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami Tuhan janji bahwa selama seminggu ini kami menjadi malaikat Tuhan mereka. Kami dukung mereka dalam doanya, sehingga mereka merasakan kasih daripada Kristus melalui doa dan pada jemaat, sehingga timbul hati yang semakin mau mengasihi Engkau. Siapa yang mengasihi Engkau pasti aman dan tentram, dan hidup akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik bagi kami. Kami mau berusaha semakin mengasihi Engkau sebagai tanda bahwa kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan ketika kami mengasihi sesama manusia, banyak dosa, banyak sekali dosa akan hidup. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami semua. Dan kami mohon sepanjang minggu ini pun Engkau menyertai dan melindungi kami semua. Diberkatilah pekerjamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah suami istrimu dengan berkat daripada Allah yang Tritunggal. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa di surga. Anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus, persekutuan daripada Roh Kudus yang dahsyat dan manis menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Yang percaya katakan sama-sama, amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Saudara semua yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.